Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, kita bertemu di pertemuan pertama di kelas 11 pelajaran kimia. Bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang senyawa hidrokarbon. Anak-anak semuanya bisa yang sudah meminjam buku, berarti sudah bisa mulai membuka halaman 5 ya di buku cetaknya tentang senyawa hidrokarbon. Baik, ada dua tujuan utama nanti setelah kita belajar materi ini. Yang pertama adalah kita nanti diharapkan mampu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Tujuan yang kedua, kita bisa menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama yang nanti akan kita sebut dengan istilah isomer. Itu dua tujuan utama pembelajaran kita. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus pada submateri yang pertama, yaitu kekhasan dari atom karbon. Nah, baik, apa itu hidrokarbon? Jadi kita akan coba berkenalan terlebih dahulu dengan hidrokarbon. Senyawa besarnya sebenarnya dinamakan dengan senyawa karbon. Artinya benda-benda atau baik benda hidup atau benda mati yang ada di sekitar kita itu sebagian besar adalah kandungan salah satu unsurnya adalah unsur karbon, sehingga dinamakanlah senyawa karbon. Jadi senyawa karbon itu diartikan sebagai benda baik hidup ataupun mati yang di dalamnya mengandung unsur karbon. Nah, dari senyawa karbon tadi, salah satu contohnya adalah senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini adalah salah satu contoh dari senyawa karbon. Nah, kenapa senyawa itu dinamakan hidrokarbon? Karena di sini di dalam senyawa itu ada dua unsur yang terkandung. Hidro dari unsur H, yaitu hidrogen, sedangkan karbon ia tetap karbon atau lambangnya C, yaitu karbon. Sehingga kalau ada senyawa yang kandungannya hanya unsur H dan unsur C, maka senyawa ini dinamakan hidrokarbon. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama kita, yaitu senyawa kekhasan dari atom karbon. Baik, sebelumnya kita akan belajar bagaimana cara menguji bahwa senyawa yang ada di sekitar kita itu mengandung unsur karbon. Nah, baik, kita ambilkan contoh, misalnya kita ambilkan bahan yang ada di sekitar kita, misalnya kayu. Kayu ini jika kita bakar dalam waktu yang lama, maka dia akan menghasilkan arang ya dan berwarna hitam. Beras juga sama, jika misalnya kita bakar, maka dia akan berwarna hitam. Daging juga sama, jika kita bakar dan biarkan lama-lama akan berwarna hitam. Atau misalnya kita ada roti, dibiarkan terbakar, maka lama-lama akan hitam. Jadi apapun di sekitar kita, ketika dibakar dia menjadi hitam atau arang, kesimpulannya berarti di dalam benda-benda tadi itu terkandung unsur karbon atau unsur C. Itu cara yang pertama. Jadi pembuktiannya adalah dengan dibakar. Yang kedua adalah kita bisa mengujinya dengan percobaan sederhana. Dengan percobaan sederhana, sampel yang mau kita uji kira-kira ada karbon atau tidak, itu kita reaksikan dengan oksidator CuO. CuO nanti bertindak sebagai oksidator, kemudian kita panaskan dengan penangas. Jadi sampel tadi kita letakkan di dalam tabung reaksi, kita tutup rapat pakai klep. Kemudian ketika dibakar, maka nanti akan menghasilkan gas. Gas ini kita tampung di dalam air. Nah, ketika kita tampung di dalam air,
kemudian kita tambahkan air kapur. Jadi nanti setelah selesai dibakar, kita tambahkan air kapur atau CaOH 2 kali. Maka nanti di sini warnanya akan berubah menjadi keruh gitu ya. Nah, jika berubah menjadi keruh, maka kesimpulan kita berarti senyawa yang kita bakar tadi itu mengandung karbon. Jadi kalau ada karbonnya, maka begitu ditambah CaOH 2 kali, larutan ini akan keruh, airnya akan keruh. Tapi kalau seandainya tidak berubah warna, berarti senyawa kita tadi itu yang kita bakar itu tidak mengandung karbon. Baik, itu dua percobaan. Berarti kalau ingin menguji ada atau tidaknya karbon, bisa dengan dibakar atau dengan percobaan di laboratorium ya. Nah, sekarang apa sebenarnya kekhasan dari atom karbon atau keunikan dari atom karbon? Jadi atom karbon ini kan dia terletak di golongan 4 periode 2, atau di golongan 4 itu kan berarti ada siapa aja ya di sana ya? Ada C, ada Si, ada Ge, ada Sn, ada Pb. Nah, di golongan 4A ini berarti namanya golongan 4A, berarti salah satu kekhasannya adalah dia punya 4 elektron valensi. Ke semua unsur ini nanti punya keempat elektron valensi. Tapi kenapa atom karbon lebih istimewa? Nah, atom karbon itu punya ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan unsur-unsur sejenisnya yang berada dalam satu golongan. Dari tadi C, Si, Ge, Sn, kan semakin ke bawah itu jari-jarinya semakin besar. Jari-jarinya semakin besar, berarti ukuran atomnya juga semakin besar. Nah, berarti dari keempat unsur ini yang paling kecil ukuran jari-jarinya adalah karbon. Nah, karena dia yang paling kecil, semakin kecil jari-jarinya, berarti ikatan kovalennya nanti juga akan terbentuk relatif kuat dibandingkan dengan Si, Ge, Sn apalagi Pb. Nah, jadi itu dia, ikatannya lebih stabil. Jadi yang pertama tadi ciri khasnya adalah punya 4 elektron valensi karena dia golongan 4. Yang kedua adalah ukurannya yang relatif kecil dibandingkan dengan atom-atom segolongannya. Yang ketiga adalah ciri khasnya atom karbon dia dapat membentuk rantai karbon. Artinya sesama atom C dia bisa saling berikatan dengan jumlah atom C yang tidak terbatas. Nah, selain dia bisa berikatan tunggal, maka nanti kovalennya juga nanti bisa rangkap 2, bahkan bisa rangkap 3. Bahkan rantainya juga bisa membentuk rantai lingkar atau siklik atau tertutup. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat bersama-sama. Nah, ingat tadi materi kita adalah hidrokarbon. Berarti atom C itu dia punya 4 elektron valensi, yang keempat ini berarti kalau dia tidak mengikat atom C yang lain, berarti yang diikat adalah atom H. Karena kan materinya hidrokarbon. Berarti di dalam senyawa itu hanya ada C dan ada H. Oke ya, di atas juga ini ada H-nya. Nah, jika salah satu dari atom C tadi mengikat atom C yang lain, jadi misalnya ada C mengikat C, berarti kan tangan C yang di kiri ini berarti nanti tinggal 3 ya, tinggal 3. Nah, di sini berarti hanya yang diikat juga cuman tinggal 3. H di sini juga berarti yang diikatnya tinggal 3 karena satunya sudah dipakai untuk berikatan dengan C temannya. Kalau seandainya berarti atom C-nya dia mengikat 3 atom C, ya berarti yang di sini kan berarti C-nya baru ngikat 1 nih, baru terpakai 1, berarti masih ada 3 lagi. Berarti yang diikatnya adalah H. Sedangkan C yang di tengah ini
dia ke kiri ngikat C, ke kanan ngikat C, berarti tinggal 2. Berarti yang atas ngikat H, yang bawah ngikat H. C yang di kanan di sebelah kirinya itu ngikat C, berarti tersisalah hanya ada 3. Nah, cara penulisannya nanti kalau kita sudah bisa memahami ini, bisa ditulis menjadi seperti ini, ya. Berarti CH3 ini berarti maksudnya tadi C-nya ngikat H sebanyak 3. Nah, kita tuliskan, kita mampatkan penulisannya menjadi CH3. Ini jadinya adalah CH2. Oh, maaf. Menjadi CH2 yang ini berarti maaf ya, CH, ini juga CH, karena di sebelah kiri kanannya dia mengikat C. Oke, inilah yang dinamakan kovalen tunggal. Kenapa dinamakan kovalen tunggal? Karena semua rantai C-nya itu cuman satu. Yang di sini ini dinamakan siklik. Nah, ini yang dinamakan siklik atau melingkar atau rantai tertutup. Siklik ini berarti nama lainnya rantainya tertutup. Tertutup artinya tidak ada ujung ataupun pangkalnya. Berarti yang di bawah ini juga ini adalah siklik, yang ini juga siklik, ya. Nah, di sini berarti ikatan kovalennya disebut rangkap 2 karena salah satunya ada yang rangkap 2. Yang di sini ini ada yang rangkap 3, maka dinamakan kovalen rangkap 3. Nah, itu dia ciri khas dari atom karbon. Berarti yang pertama kalau kita ulang, dia punya 4 elektron valensi, yang keempat-empatnya nanti berarti kalau tidak mengikat atom C yang lain, yang diikat adalah atom H. Kemudian ukuran karbon itu ukuran atomnya kecil dibandingkan atom segolongannya. Dan yang ketiga, kekhasannya adalah dia dapat membentuk rantai karbon. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa senyawa karbon itu sangat banyak jumlahnya di alam semesta. Oke, mungkin itu penjelasan tentang kekhasan dari atom karbon. Terima kasih.